Oke, ada sebuah pertanyaan yang cukup menarik dari seorang tentang nofap. Ini barusan tanya lewat WhatsApp ya. Jadi solusi ampuh nofap permanen itu apa? Karena niat tekad juga bukan solusi, keluar rumah juga bukan solusi, katanya adalah ubah identitas. Dan ya aku pengen menjelaskan maksud dari ubah identitas itu apa. Karena aku meyakini salah satu solusi yang paling ampuh yang mengubah identitas itu sesuai dengan bukunya Atomic Habit yang ditulis oleh James Clear, bahwa kita harus fokus pada identitas, maka sistem dan goals itu akan mengikuti. Tapi fokus pertama adalah identitas gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya ada yang nggak tahu apa itu nofap, jadi nofap itu adalah no, ya, no itu tidak, vape itu adalah masturbasi, yaitu berarti tidak masturbasi, sebuah gerakan untuk memerangi kecanduan pornografi. Barangkali mungkin ada yang ngikutin aku dari konten-konten 3 videoku terakhir yang tidak membahas no vape secara spesifik, tapi membahas tentang kecanduan pornografi secara luas lah gitu ya. Mungkin kamu nggak tahu. Dan ya kita kembali lagi pada pertanyaan ini, pada maksud dari mengubah identitas itu apa sih? Banyak yang ngomong kalau misalnya solusi permanen novap itu harus menyibukkan diri, kemudian harus sering keluar rumah. Ya itu memang cukup membantu ya. Setiap kali merasakan urge kayak gitu, setiap kali ngerasakan urge itu apa ya? Setiap kali ngerasain lagi pengen gitu loh, itu keluar rumah itu efektif. Tapi masalahnya gini, gimana cara agar kita mengurangi rasa pengennya itu gitu loh. Bagaimana cara kita mengurangi rasa pengennya itu, bukan mengurangi sih, bukan menghilangkan tapi mengurangi ya. Karena menghilangkan itu nggak masuk akal kalau kalau aku bilang menghilangkan, karena itu ada sesuatu yang ada di dalam diri kita, itu udah manusiawi. Jadi yang lebih masuk akal adalah mengurangi. Nah, keluar rumah mungkin bisa, tapi kalau misalnya aku bilang keluar rumah adalah solusi permanen, ada waktu-waktu kita juga di dalam rumah kan, apalagi sebelum tidur, bangun tidur, itu juga jam rawan-rawan pengen melakukan masturbasi. Terus misalnya solusinya adalah dengan niat, sudah berapa orang yang berniat kayak gitu tapi akhirnya tumbang juga. Dan ya solusi yang terbaik adalah dengan mengubah identitas. Bagaimana cara untuk berhenti, bagaimana cara untuk bisa sukses novap permanen adalah dengan berhenti dari novap tersebut. Ini mungkin terdengar kontradiksi, tapi ya itu yang harus kamu lakukan. Kamu selama ini selalu bangga dengan novap, tapi coba lihat pada dirimu. Ketika kamu bangga dengan novap, berarti kamu adalah orang yang masih kecanduan pornografi. Kamu masih memasang identitasmu sebagai orang yang suka melakukan masturbasi, suka coli, tukang coli itu ya. Karena orang yang tidak pernah coli, dia tidak akan tahu nofap. Dia juga tidak akan melakukan nofap challenge loh. Karena kenapa? Karena ya dia tidak melakukan itu. Dia tidak tertarik dengan pornografi, masturbasi. Hidupnya udah habis di dunia lain gitu loh, habis di hal-hal yang lebih produktif gitu. Nah sekarang banyak orang yang kayak bertanya bagaimana cara novap agar sembuh, agar permanen tuh ya. Ya solusinya adalah dengan kamu berhenti sekarang juga. Kamu tidak lagi menggunakan kata-kata novap itu juga. Karena kalau kamu masih menggunakan kata itu, berarti dalam alam bawah sadar kamu, kamu tuh masih berpikir kamu adalah seorang yang kecanduan PMO. Gunakan alam bawah sadar kamu, karena bagaimana kamu bisa berpikir dan berubah, bagaimana mengubah identitas itu kamu harus memainkan alam bawah sadar kamu, bukan alam sadar kamu. Alam sadar kamu oke, kamu pengen sembuh, tapi alam bawah sadar kamu masih memegang identitas bahwa kamu adalah seorang yang kecanduan PMO, kamu adalah seorang orang yang hobi melakukan coli 3 kali sehari. Iya, mau mau kamu bilang sampai apapun di dalam mode sadar, ya udah nggak akan bisa berubah. Kalau alam bawah sadarnya itu nggak bisa berubah gitu loh. Nah, keputusan hidup kita itu sebagian besar dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Ini yang harus kamu tahu.
bukan alam sadar gitu ya. Nah, cara termudah, cara terampuh untuk mengubah alam bawah sadar kita ya dengan mengubah identitas kita. Aku berikan analogi yang bisa kamu pahami yang sangat mudah. Ada seorang, aku nggak berbicara rasis atau gimana ya, menyudutkan suatu agama ya. Ada seorang non muslim lah gitu ya, agamanya bukan muslim gitu ya. Dia itu dulu seminggu sekali pasti makan babi gitu ya. Setiap habis gereja makan babi, atau mungkin selain makan babi mungkin makan apa ya, yang ya makan babi aja lah, biar biar nggak terlalu pusing ya. Makan babi seminggu sekali, 2 minggu sekali makan babi itu ya. Kemudian orang itu memutuskan untuk pindah ke Islam, pindah ke Muslim, yang dimana makan babi kan haram kan, oke, nggak boleh makan babi. Nah, orang tersebut, mualaf tersebut, itu tidak berusaha menghitung hari udah berapa lama dia itu nggak makan babi itu ya. No porknya itu berapa? Kalau ada istilah no fap, berarti ada istilah no pork. Pork itu daging babi itu ya. Dia tidak berusaha untuk melawan hasrat makan babi. Kenapa? Karena dia udah mengubah identitasnya. Oke, aku sekarang muslim, aku nggak boleh makan babi lagi. Itu otomatis gak usah nunggu-nunggu apa? Gak usah nunggu-nunggu sampai hari ke 100 ke 200. Bahkan sejak dia itu mualaf ibaratnya dia mengubah identitasnya. Banyak kok orang yang sudah akhirnya memutuskan untuk gak makan babi selamanya gitu ya. Sejak dia jadi mualaf. Gak usah harus relapse kumat makan babi, terus kumat lagi makan babi. Kenapa? Karena identitasnya belum kuat kalau gitu loh. Tidak sepenuhnya berubah menjadi seorang muslim gitu. Nah, sama halnya dengan dirimu. Mungkin kamu sekarang berpikir, aku pengen berhenti dari kecanduan PMO gitu ya. Tapi identitas kamu itu belum kuat. Kamu masih menjalankan nofap itu dengan penuh penuh suka hati, suka ria itu ya. Dalam artian suka ria itu kamu merayakan tiap harinya, tiap milestone-nya. Nah, pertanyaannya, sampai 1000 hari apakah itu menjamin kamu bisa sembuh permanen dari nofap? Enggak juga, karena kalau selagi kamu ada di hari nofap sampai 1000 pun, ya itu bisa disebut kamu masih orang yang berusaha untuk tidak coli. Dan kata berusaha itu kan suatu hal yang terlihat penuh effort lah, penuh usaha. Nah, orang yang benar-benar nggak kecanduan coli, dia itu nggak harus perlu effort besar kayak gitu loh. Karena dia tahu, oh, tiap kali mungkin ada hasrat biologis, dia tahu digunakan untuk apa. Untuk baca Quran, untuk baca Alkitab mungkin kalau yang non, terus mungkin buat olahraga. Dia tahu itu secara effortless, tidak usah harus kayak berusaha menahan kayak gitu. Nah, karena identitasnya udah diubah gitu loh. Udah nggak usah melakukan bukan nofap warrior. Jangan terlalu bangga dengan label nofap warrior ya. Karena kalau kamu menggunakan label tersebut, ya selamanya kamu akan jadi pejuang nofap gitu ya. Pejuang, kata yang ibaratnya itu kelihatannya keren, tapi itu kan berarti kamu sedang berjuang gitu ya. Berarti kamu belum mendapatkan apa yang kamu mau. Sampai kapanpun akan seperti itu. Nah, mulai dirubah bagaimana kamu menggunakan kata-kata kamu, menggunakan ucapan kamu, menggunakan pikiran kamu. Karena bisa aku katakan 80%, 90% apa yang mengubah hidupmu itu adalah alam bawah sadar kamu, bukan alam sadar kamu. Alam sadar kamu logis, alam sadar kamu itu tahu itu salah. Tapi kalau alam bawah sadar kamu itu nggak berubah, identitasnya nggak berubah, ya sama aja itu. Itu yang pengen aku sampaikan. Dan ya, ini adalah obrolan malam-malam sekarang jam 11. Ini langsung aku upload. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dan kalau kamu butuh sebuah ebook untuk mengubah diri kamu dan keluar dari kecanduan PMO, aku udah nulis rahasia alam bawah sadar untuk berhenti dari kecanduan PMO. Linknya ada di deskripsi, dan sampai jumpa di video berikutnya.